media tanam bekas. Jadi sebelum kita daur ulang, sebelum kita gunakan lagi, kita pilah-pilah dulu lah ya. Kita buang media yang menggumpal, yang sudah menjadi tanah sebelum kita daur ulang. Nah kayak gini, ini kan udah menggumpal, udah menjadi tanah ya. Kita buang, karena yang mau kita daur ulang lagi itu yang masih kasar, yang masih bentuknya kasar, organik. Ini kan organik semua. Jadi kalau kita mau daur ulang itu kita pilah-pilah dulu yang udah menggumpalnya, yang sudah menjadi tanah, kita buang. Kita pakai nanti yang kasarnya aja. Nah ini udah menjadi tanah dah tuh. Nah kurang fokus. Nah udah menjadi tanah, kita buang. Sebenarnya bisa aja. Ada Molly. Assalamualaikum Molly. Molly ini anaknya 5. Suaminya nggak tahu siapa ya. Nah jadi kalau teman-teman tahu suaminya ya, komentar aja ya. Kasihan dia lagi cari suaminya itu, kasih makan anaknya itu, kasihan dia sendirian. Nah ini kita pilah-pilah dulu, tanahnya kita buang. Jadi bentuk kasar ini nanti kita gunakan lagi sebagai media tanam. Kita olah dengan campuran media tanam yang baru. Jadi masih bisa digunakan ini ya, masih bisa digunakan. Dan ini caranya nanti ini gampang, nggak ribet. Nah kayak ginilah pokoknya. Yang masih jadi tanah ini yang menggumpal kita buang. Ya nggak 100%-nya harus dibuang juga. Pokoknya mengurangi lah, biar nanti media tanam yang kita gunakan lagi itu poros ya. Tuh. Wangi nih teman-teman, wangi tanah ya. Jadi kerjaan yang kayak gini itu kadang-kadang ada nikmatnya juga. Sambil ngerokok bisa, sambil mikirin hutang juga bisa. Tuh tanda media tanam yang bagus itu pasti ada ini. Tuh, ada hewan yang tinggal, itu tandanya tempat hidupnya sangat disenangi hewan, aman untuk ditinggali. Nanti ini kita daur ulang, prosesnya gampang. Oke. Jadi ini media tanam yang kemarin, yang bekas. Nah ini media tanam yang bekas, mau kita gunakan lagi. Tapi sebelum kita gunakan, kita olah terlebih dahulu ya. Kalau yang kemarin itu kan udah dipilah-pilah, yang udah jadi tanah kita buang.
Jadi kita gunakan yang bekasnya ini yang masih berbentuk kasar. Nah kayak gini, ini handamnya masih berbentuk kasar, jadi bisa kita gunakan lagi. Nah caranya itu 1:1 kita campur dengan yang lama, campur yang baru, terus ditambah ini air cucian beras sama nasi bekas atau yang sudah basi. Jadi caranya kita campur seperti biasa. Nasi dulu kemudian timbun sama yang baru, media tanam yang baru. Ini bekatul sama andam aja ini. Nah kalau yang ini yang bekasnya, nanti kita aduk-aduk supaya rata. Ini saya selalu buat supaya stok media tanam nggak habis. Kita aduk. Ini sama aja kita ngefermentasi lagi ya. Cuma ini kan nggak membutuhkan waktu lama, sekitar seminggu sudah bisa kita gunakan. Sebenarnya bisa ya ditambahkan E4 lagi, cuma dengan nasi aja itu udah cukup, karena nasi itu juga sama bakteri starter alami dia. Air cucian beras sama. Ini kalau ditambahkan sama kulit kelapa juga bisa, kulit kelapa lagi, kulit telur, cangkang telur ditambahkan lagi bisa. Aduk. Udah mau habis nasinya. Kalau mau ditambahkan cangkang E4 juga boleh. Kayu juga ada di sini, kulit-kulit kayu, andam. Pokoknya semua bahannya organik. Tambahkan lagi yang baru. Perbandingannya 1:1 ya. Ini udah jadi ini. Jadi mudah dia hancur andamnya. Tuh.
Habis ini kalau udah rata diaduknya, kalau sudah rata kita tutup pakai karung. Sekitar seminggu sudah bisa digunakan. Kalau langsung digunakan itu bisa-bisa aja, cuma dia belum terurai lagi ya bakteri yang ada pada nasinya, karena nasi itu kan sebagai bakteri alami dia. Selain E4 tadi, nasi itu bagus untuk fermentasi media tanam. Pakai tangan juga boleh, aman, nggak akan gatal dah. Tambahlah dikit lagi. Nah, ini kan ada airnya, ini airnya siram aja, nanti kan juga bagian bawah pasti kena. Kalau teman-teman ada kapur dolomit ya bisa digunakan. Udah beres. Oke, lanjut. Ini hasil daur ulangnya, media tanam bekas sama yang baru. Nah, ini kita fermentasi lagi. Ini menggunakan nasi bekas ya fermentasinya. Lihat, ini jamur, dia berjamur. Nah, jamur ini yang baik untuk fermentasi media tanam. Nah, ini mau kita aduk. Nah, dia berjamur. Kita aduk ya. Sama nanti kita mau tambahkan lagi nasi bekas. Kita aduk. Sambil kita aduk, kita masukin juga nasi bekasnya lagi. Kita aduk lagi. Aduknya nggak rata juga nggak apa-apa. Nah, ini kemarin perbandingannya yang bekas 1 ya, kemudian yang baru 1. Nah, istilahnya 1 kilo atau 1 kilo gitu perbandingannya. 1 pot atau 1 pot penuh. Nah, gitu diaduk, dicampurin, kemudian difermentasi lagi. Pakai nasi. Ini dalam wadah pot gede ini.
sekitar seminggu baru bisa ini digunakan. Tapi kalau mau lanjut fermentasi, diamkan dulu selama 3 hari baru kita gunakan. Bisa tambahkan nanti arang, tambahkan arang lagi bisa, atau sekam bakar boleh. Di sini saya nggak pakai kapur Dolomit. Ya, kita habisin. Aduk lagi sampai rata. Jadi kemarin yang bekasnya itu setelah dipilah-pilah ya, kita pisahkan. Yang udah jadi tanah kita buang, yang masih berbentuk kasar kita gunakan lagi. Yang berbentuk kasar karena ini semuanya kan bahan organik, jadi dia nanti terurai lagi oleh bakteri yang baik ya, bukan yang merusak tanaman. Bakteri ini yang membantu penguraian media agar kadar asam yang ada pada media tanaman itu menurun, berkurang dari kadar asamnya. Arang itu juga sama, mengurangi kadar asam. Jadi kalau tanaman itu suka menguning ya, daun-daunnya suka menguning, nah itu tandanya media tanamnya asam. Tinggal tambahkan arang aja di media tanamnya, atau di atas pot, di atas media tanam dijadiin mulsa juga bisa. Kita aduk sampai ke bawah. Nah, tutup lagi pakai karung nanti. Ini kalau udah semingguan ini diaduk tiap hari juga boleh, atau enggak 2 hari sekali boleh, ya sebisanya aja. Ya kira-kira nggak sibuk, kepengen keringat gitu kan ya, ngaduk ini tuh bisa jadi olahraga lah buat nurunin lemak. Nah setelah itu kita tutup ini, nggak rapat juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman ada kapur Dolomit tambahkan juga boleh, tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Pokoknya kita pakai bahan yang ada aja, jangan kita bikin diri kita itu ribet lah ya. Tambahin arang juga boleh nanti nih, atau puradan juga boleh, tapi kalau udah siap digunakan tambahkan puradan campur. Nah ini kita tutup lagi, tutupnya gitu udah gini aja. Udah beres tuh, gitu aja. Ini dalam wadah pot gede nih ya, beres. Tinggal nunggu 2 hari sekali, nanti saya aduk. Habis itu kalau udah semingguan, taburin puradan, aduk. 3 harinya nunggu kita gunakan. Sip. Sudah 3 hari, kita boleh lihat. Nah ini dia, sudah 3 hari media tanamnya. Ini wangi ya kalau teman-teman cium.
wangi dah. Terus selanjutnya kita tambahin arang. Ini udah bisa digunakan ini. Kita tambahkan arang. Tuh lihat, kulit-kulit kayu juga udah apa ya, udah mudah dihancurkan. Tuh, nggak keras lagi, udah aman ini digunakan. Tinggal kita tambahin arang. Andam. Saya ambil arang dulu. Ini arangnya, arang kayu. Kalau kurang hancurkan aja. Bentuk kasar juga nggak apa-apa. Kalau masih berbentuk kasar juga nggak apa-apa. Kita tambahin ke sini. Sehabis itu kita masukin ini ya, puradan, supaya nggak jadi sarang semut, biar waktu kita gunakan itu enak, Kak. Kalau semut bersarang di sini kan nunggu semutnya lari juga susah kan. Kalau tambahin puradan di sini, semutnya nanti nggak mau bersarang di sini ya. Ada yang kasar, ada yang halus. Arang juga ini kan bagus ya. Bagus untuk tanaman, agar media tanaman kita nggak asam ya. Jadi kalau media tanaman kita di pot ya, sering kena hujan itu kan media tanamnya jadi asam ya. Apalagi kalau air hujannya tergenang itu di dalam pot. Nah, kalau ditambahin arang gini, kadar asamnya jadi berkurang. Ya, unsur haranya juga itu kan bagus untuk tanaman. Tapi kalau kebanyakan ini jadi subur. Kalau udah subur, semua rumput-rumput nanti juga malah kebanyakan hidup di dalam pot. Jadi kita tambahin arangnya kira-kira secukupnya aja lah. Si puradan. Itu kita aduk. Aduk terus pokoknya. Kalau udah gini udah bisa digunakan untuk menanam tanaman hias.
Udah gini aja, simple.